Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan pertengahan September 2020. Ini untuk zodiak Aquarius mulai dari tanggal 11 sampai 20 September 2020. Pembacaan ini bisa resonate, bisa enggak, bisa ngarah ke kamu atau energi orang yang sedang berurusan dengan kamu, bisa ngarah ke percintaan, keuangan, ataupun karir. So, kalau kamu ingin pembacaannya sesuai dengan yang kamu mau, silahkan untuk ambil personal reading ya. Di luar sana aku ngeliat banyak juga orang yang menawarkan hal yang sama. Dan ini pembacaan aku bisa bilang belum tentu sambungan dari pembacaan awal September yang aku buat, karena aku perhatikan itu bisa nggak berhubungan atau nggak nyambung banget ceritanya. Jadi bisa aja ini energi orang yang lain yang terbaca, bukan energi kamu. So bisa kecil kemungkinannya untuk sama ya. Oke, Aquarius di pertengahan September 2020. Ada ego, the illusion of being trapped, placing too much importance on material item, getting caught up in fear and worry. Wow. Edopetum, do more research before proceeding. Education in the form of seminar, going back to school or apprenticeship, excellent craftsmanship and long-term project. Lalu ada two of summer, falling in love or making a serious commitment to someone, forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed. Okay. Dan di the bottom of the decknya ada Princess of Summer, gentle, sensitive, kind, inexperienced, a new relationship or emotional experience, invitation to social events, a compassionate friends you can share your concern with. So, untuk Aquarius, bisa energi kamu atau orang yang berurusan dengan kamu, aku ngeliat saat ini ada rasa yang memang rasa sayang kuat dengan seseorang, tapi egonya juga bermain cukup besar di sini. Jadi seperti orang yang kalau dia sayang sama aku seharusnya dia kayak gini, kalau dia cinta sama aku dia harusnya gini, pokoknya dia harus ngerti apa yang aku mau, pokoknya dia harus gini, bla 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 bla. Ada energi kayak gitu dan hubungannya jadi nggak seimbang di sini. Aku ngeliat ya, menuntut komunikasi secara sepihak. Aku ngeliat ya, jadi salah satu nggak benar-benar berekspresi dalam hubungan ini. Kita lihat oracle keduanya. Ada Fifth Chakra, kayak Angel Gabriel, Goddess of the Moon, dan Hostilities. Dan ada Victory untuk main energi keduanya. Ada yang menahan rasa, menahan ekspresinya, menahan emosinya di sini untuk mempertahankan hubungan yang sebenarnya berat sebelah. Ya, jadi salah satu pihak cukup mendominasi, salah satu pihak memiliki ego yang besar, jadi hanya ingin kemauannya, dan salah satu pihak lebih banyak menurut ya. Jadinya orang yang memaksa ini, entah kamu atau dia, nggak nyadar kalau dia sedang memaksa, karena orang yang dipaksa juga terlihat nurut-nurut aja, padahal di dalamnya dia sedang menahan sesuatu.
Kita lihat tarotnya. Ada Hair, Queen of Bows atau Queen of Wands, Five of Arrows, Frustration, Five of Swords, dan ada Salmon, Queen of Vessel, atau Queen of Cups. Entah kamu atau dia, energi orang yang terbaca ini cukup stres untuk menghadapi orang yang mendominasi dan gak memikirkan perasaannya. Cukup berat, misalnya dia harus menghadapi kamu yang egois ya, kamu yang mau menang sendiri. Tapi di satu sisi dia sayang, di satu sisi dia cinta, dia ingin memberikan yang terbaik untuk kamu. Tapi di satu sisi kamu gak begitu melihat itu semua. Kamu mengabaikan semua pengorbanan yang dia buat. Dia ngerasanya kayak gitu, atau kamu yang ngerasa kayak gitu. The Stack, Ten of Arrows, Instruction, Tradition. So, wow. Ini mungkin gak akan resonate untuk semua orang yang berada di bawah naungan zodiak ini, ya, atau cross watcher. Aku ngerasa orang yang didominasi ini, ataupun kamu dijodohkan, jadi makin stres karena memang orang yang kamu sayang bukanlah orang yang orang tua atau keluarga kamu inginkan, dan dia mungkin gak tahu, jadinya kamu memendam semua rasa itu sendirian, atau dia yang memendam rasa itu sendirian, dan kamu gak mendukung dia secara emosional. Kamu hanya marah-marah, kecewa dengan apa yang dia lakukan, padahal dia sedang memendam sesuatu rasa. Mungkin kamu marah, kecewa karena dia gak jujur, mungkin kamu udah tahu, tapi apa yang dia lakukan hanyalah untuk mencoba merenung, berpikir, karena gak setiap kejujuran itu harus dikatakan saat itu. Dia butuh waktu, dan kamu harus belajar respect akan hal itu, dan dia juga harus belajar respect akan hal itu jika ini energi dia. Abundance, Breath of Life, dan ada Healing. Wow. Hubungan ini mengajarkan untuk kalian spiritual ya, untuk sebenarnya mengarahkan ke arah yang sangat baik. Namun aku gak begitu melihat kalau memang ini menjadikan kalian dua untuk bersama ujung-ujungnya gitu. Namun aku ngeliat memang ada pelajaran besar yang harus kalian berdua jalani. Psychopathal, Reunion, Rebirth, dan ada Boredom. So aku bisa bilang kalian berdua dulu mungkin adalah memang seseorang atau pasangan yang menikah di kehidupan sebelumnya, udah menjalani hubungan ya, udah berkomitmen sebelum kalian reinkarnasi, atau memang kalian udah pernah menikah sebelumnya. Jika kamu gak percaya reinkarnasi, silahkan, gak apa-apa, aku gak memaksa, tapi aku bilang energi yang benar-benar aku lihat. Okay? Jadi kamu bisa ambil pelajarannya dari situ. Jadi energi ini bikin kalian bertemu untuk menyelesaikan apa yang belum kalian selesaikan dulu, dan aku ngelihat itu sudah terselesaikan sekarang ya, dan pelajarannya udah hampir selesai. Pelajarannya adalah aku ngelihat dimana salah satu dari kalian memang harus belajar menghargai pasangan lebih lagi, dan salah satunya untuk belajar yang namanya menerima rasa itu, karena dulu kemungkinan dia melakukan hal yang sama tapi nggak sadar, dan ini bisa energi yang mengarahkan kalian memang di kehidupan sekarang nggak akan bersatu lagi. Bisa jadi kalian di kehidupan ini hanya bertemu tapi nggak akan menjadi satu. Kalian bisa menjalani hidup masing-masing. Di sini aku lihat struggle, Five of Stone, Endurance, dan Ether. So ya, aku ngelihat
Hubungan ini mengajarkan kalian untuk bisa mandiri, belajar untuk hidup masing-masing, nggak berhubungan sama sekali. Karena aku ngeliat pelajaran yang kalian ambil ke depannya ini memang harus kalian jalani masing-masing. Masing-masing juga bisa dalam artian kamu bersama pasangan kamu dan dia bersama pasangan dia. Seven of Arrows, insecurity, the word work. Ten of Pentacles, happiness. Aku ngeliat dulu tuh energi kebahagiaannya kuat banget ya. Energi kalian bahagianya tuh kuat. Dan aku ngeliat memang ada lack di kehidupan yang dulu. Ada kurangnya dan memang harus kalian selesaikan sekarang. Namun kalian udah bersatu di kehidupan dulu. So, kalian bisa dibilang gak diminta untuk atau gak ditakdirkan untuk bersama di kehidupan sekarang. Itu yang aku lihat, dan mungkin pembacaan ini gak akan kamu sukai. That's okay, gak apa-apa. Aku gak mencari untuk disukai, tapi aku ingin menyampaikan apa yang benar-benar aku lihat. Karena itu adalah bagian karma dari diri aku untuk memperlihatkan energi yang benar-benar aku lihat. Bukan energi yang pengen kamu dengar ya, tapi sesuatu yang memang harus kamu dengar. Dan ingat, sesuatu yang kamu dengar belum tentu bakal kamu mau dengar dan bakal kamu suka untuk dengar. Kita lihat klarifikasinya lagi ya. That, wow. Justice, Two of Wands. So memang kalian dulu ada perpisahan yang memisahkan kalian, memang kematian aku ngeliat, dan itu memang karma. Dan ada Two of Wands dan Judgment. So udah ada karma, ada takdir, dan ada punishment. So aku bisa bilang memang ada karma yang mengarah, karma nggak baik, itu seperti hukuman dimana memang kalian bertemu untuk cuman selesaikan masalah itu toh udah gitu. Ini sebagian kecil untuk kalian ya, aku nggak bilang semuanya. Kenapa? Karena ini general reading, aku nggak mau terlalu detail ya, karena bisa aja ini nggak benar-benar sesuai untuk kamu. Eight of Pentacles, King of Wands, the Moon, Emperor. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih dari 5 major arcana muncul. So, Aquarius, it's not easy. Ini nggak mudah ya. Dan kamu cukup kuat untuk menghadapinya sampai sekarang ya. Cuman yang bisa aku bilang adalah semakin cepat kamu menerima semakin baik semua rasa ini, dan semakin cepat kamu ikhlas dan melepaskan ego kamu, dalam artian bukan kamu lagi dikontrol ego kamu, tapi kamu lagi mengontrol ego kamu, itu lebih baik. Pelajaran kamu akan sedikit lebih ringan terasa, karena ini energi seseorang yang craving, jadi berharap. So kamu tahu sumber dari ketidakbahagiaan, sumber dari kesakitan adalah harapan, adalah craving. Dan itu yang harus kamu pahami, dan kita semua pahami. Dan ini semua masalah waktu. Kita semua sedang di dalam sebuah permainan waktu. Tinggal kitanya mempersiapkan diri kita untuk ready apa enggak ya. Kita hanya sedang mengulang sebuah siklus yang sebenarnya sama aja setiap harinya. Namun ada nggak perubahannya yang kita ambil dari sana? Karena aku ngerasa kalau kamu nggak ngambil pelajaran itu, kamu bakal ngerasa boredom, bakal ngerasa yang namanya bosan, nggak connect dengan diri kamu sendiri, kamu discontent. Dan itu yang aku mulai ngerasain, kamu ngerasain itu ataupun dia.
Dan bisa jadi kalian berdua ngerasain hal yang sama. Five of Fire dan ada Moon. Moon muncul lagi, Major Arcana muncul lagi, Ten of Pentacles. Kebahagiaan bakal kamu temukan jika kamu udah menemukan dalam diri kamu. Kamu harus menemukan dalam diri kamu dulu, baru kamu bisa mencarinya kalau luar, carinya ke orang lain, ke benda. Dan kamu bakal ngerasa semuanya bakal sia-sia. Kenapa? Karena kamu udah bahagia dengan diri kamu sendiri. So, untuk apa kamu dapat klarifikasi dari orang lain dan dapat klarifikasi dari barang atau materi untuk kebahagiaan? Aku ngeliat kamu bakal nyampe ke masa itu. Tapi sebelum itu kamu harus escape tuh. Melarikan diri kamu dari apapun juga. I'm sorry kalau kamu dengar suara kucingku, dia memang lagi ngomel-ngomel mau keluar. Tapi belum waktunya, jadi aku gak bisa keluarkan. Dan yang pastinya seperti aku bilang, ketakutan kamu akan masa depan dan ketakutan kamu itu merajai kamu. So, itu yang harus kamu kontrol. So, pikiran kamu terkadang membuat kamu ngerasa down, membuat ego kamu naik. Jadi kamu akhirnya maju mundur aja di kehidupan, atau bahkan kamu nggak ada majunya sama sekali dan akhirnya mundur terlalu jauh. Wow. Kita lihat pesan semesta untuk kamu. Ada dedication, heart, ada homecoming dan security. Kamu harus menemukan kebahagiaan dan rasa aman di dalam diri kamu, istilahnya di dalam jiwa kamu, dalam rumah kamu. Baru kamu bisa yang namanya menemukan semua rasa ini, yang seperti aku bilang yaitu healing. Tapi sekali lagi aku bisa bilang self healing atau menyembuhkan diri sendiri itu butuh waktu yang sangat lama. So kalau kamu butuh bimbingan, jangan takut ya, karena sebenarnya nggak hanya kamu yang merasakan ini. Nggak semua sih, kebanyakan orang di luar sana juga merasakan hal yang sama. Namun nggak semua orang mau untuk jujur sama diri sendiri, dan nggak semua orang mau jujur untuk yang namanya belajar menerima kalau dia perlu bimbingan dari orang lain. Jadi seperti yang aku bilang, semua rasa ini memang butuh sabaran, dedikasi, dan waktu untuk kamu mengerti. Semuanya butuh proses. Seperti tanaman ini butuh ada waktunya, dibajak tanahnya, menumbuhkan bibit, ya, lalu bertumbuhlah tunas, dan akhirnya siap untuk dipanen. Tapi semua ini butuh waktu yang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan semua orang punya waktu dan level yang bisa berbeda-beda, tergantung memang diri dia sendiri, kemauan mereka sendiri, dan kemampuan mereka sendiri. Namun ya, jika kamu mau, kamu bakal menemukan jalan. Okay? So that's it. I guess that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.